Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jona Channel, saat ini program Interview with Rusdi akan membawakan sebuah tema dan mengupas sebuah buku yang berjudul Pengalaman Spiritual Alumni Dua Zaman bersama Trimurti dan Sesepuh Gontor. Untuk itu, saya sudah mengundang sahabat saya, Ustadz Irfanul Islam. Beliau adalah alumni Pondok Modern Gontor, sekaligus editor dari buku ini. Yuk kita sapa dulu. Assalamualaikum, Pak Ustadz Irfanul Islam. Salam, Bung Rusdi. Apa kabar? Mana kabar? Saya sehat saja. Iya. Bung Rusdi sehat, Bung Rusdi. Ya, insya Allah, amin. Jadi langsung saja, Pak Ustadz. Ini ada buku dan ini adalah yang mengeditorialin adalah yang editornya adalah Pak Ustadz sendiri gitu ya. Nah itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Ustadz Irfan. Yang pertama, apa yang mendasari diterbitkannya buku Pengalaman Spiritual Alumni Dua Zaman bersama Trimurti dan Sesepuh Gontor ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin salah satu faedah tersembunyi dari adanya pandemi ini, di mana ketika kita ingin berkumpul dengan teman-teman tuh bisa dari lokasi manapun mereka bisa langsung bertemu, ya kan, lewat online. Ini awalnya adalah ketika kami berduka. Kami ini maksudnya alumni Gontor dan santri-santri Gontor, keluarga besar Gontor berduka ketika salah satu pimpinan kami yang namanya Kiai Haji Samsul Hadi Addan itu wafat di bulan Ramadan yang lalu, tahun ini. Nah, kami tahlilan online. Jadi kami ngaji, berdoa, menyampaikan doa. Kemudian setelah prosesi ngaji, doa segala macam, kemudian ada sesi saling memberikan testimoni tentang apa yang mereka ingat dari sosok almarhum Kiai Haji Samsul Hadi Addan. Akhirnya masing-masing peserta itu cerita. Awalnya kayak gitu. Tapi kemudian berkembang. Ini bagusnya kita tulis gitu loh. Ini bagusnya kita tulis supaya bisa memberikan inspirasi kepada yang lain. Jadi cerita itu tidak berhenti di seputar kita saja. Karena insya Allah yang kita ceritakan ini ada manfaat untuk orang lain kan gitu. Nah kemudian berkembang lagi. Kalau gitu jangan tentang Pak Samsul Hadi Addan saja dong. Kan guru-guru kita juga banyak di Gontor dan mereka orang-orang soleh. Mereka orang-orang yang mulia, berkembang ininya ya. Ya berkembang, akhirnya berkembang, diskusinya berkembang. Oke, kalau gitu siapa yang menulis? Saya bilang, ya saya memang penulis, kerja saya menulis. Jadi yang penting saya ada bahan yang berupa cerita, nanti saya yang edit, gitu. Nah, kayak teman-teman ini sepakat. Ini tahlilan ini angkatan. Jadi karena kita ada grup di WhatsApp kan satu angkatan, maka ketika janjian untuk tahlilan online ini ya cepat aja. Di Jakarta harinya. Di Jakarta ya? Di mana-mana, karena kan kami tersebar. Kami tersebar. Maka tadi ini hikmah dari pandemi adalah meskipun ada yang di Madura, ada yang di Lombok, ada yang di Makassar, ada yang di Aceh, ada yang di Riau. Begitu udah janjian, tinggal jamnya dan harinya ditentukan, kita ketemu secara daring, secara online. Nah, itulah awalnya gitu loh. Itulah awalnya. Jadi ya sudah kalau gitu, ayo kita sama-sama menyumbangkan cerita, gitu. Nah di sini saya memang diminta sebagai editor sekaligus yang mencereweti teman-teman. Ayo mana cerita ente kan gitu. Ayo mana cerita ente. Memang mereka tidak semuanya punya waktu, tidak semua mereka punya kebiasaan menulis, tapi mereka punya cerita, gitu loh. Maka saya bilang, kalau antum bisa nulis, tulis. Kalau antum nggak bisa nulis, rekam aja.
rekam aja, japri ke Ana. Nanti urusan saya yang akan mengolah menjadi satu cerita. Akhirnya seperti itulah prosesnya. Ya, ya. Dan tidak ada batasan, pokoknya semua orang boleh mau bercerita sebanyak-banyaknya ceritakan. Nanti kita nilai sama-sama apakah cerita ini ada sisi spiritualnya yang perlu diceritakan atau tidak. Karena memang kita fokus di sisi spiritualnya. Cerita itu banyak. Ada cerita lucu, ada cerita sedih, segala macam. Selama ada sisi spiritualnya yang kira-kira bisa memberikan inspirasi buat para pembacanya, itu kita ambil, kita angkat. Itu semua alumni? Satu angkatan aja. Satu angkatan alumni tahun itu. Satu angkatan aja. Nah, itu kita punya nama angkat. Di Gontor itu ada tradisi setiap angkatan memberi nama untuk angkatannya. Oh iya. Sejak paling tidak sejak tahun 60-an. Yang paling tua, angkatan paling tua itu sekarang ini namanya angkatan Abu Sitin. Ya? Abu Sitin itu artinya bapak-bapak yang awalnya yang sekolah di Gontor tahun 60-an. Sitin itu artinya 60-an. 60-an ya. Jadi 60-an tuh udah jadi santri di Gontor. Dan berarti mereka sekarang udah sepuh-sepuh. Iya. Itu yang paling tua tuh. Saatnya yang paling tua Abu Sitin. Tapi kemudian istilah Abu Sitin dikembangkan tidak lagi yang pernah nyantri di Gontor tahun 60-an, tapi yang sudah kepala 6. Berkembang. Nah kami, angkatan kami menamakan diri kami sebagai alumni dua zaman. Alumni dua zaman. Mengapa disebut alumni dua zaman? Karena kami mengalami dua zaman kepemimpinan Gontor, yakni zaman Trimurti. Trimurti itu adalah trio pendiri pertama. Mereka menamakan diri mereka Trimurti. Ini 3 kakak beradik, 3 bersaudara. Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Zarkasi. Ini Trimurti inilah 3 orang ini. Nah inilah kepemimpinan Gontor pertama. Nah kami mengalami itu. Kami mengalami dipimpin oleh Pak Azhar. Kami manggilnya Pak Azhar. Kiai Zarkasi kami manggilnya Pak Azhar. Nah ketika kami sudah mau tamat, kami kelas akhir, karena kelas akhir itu namanya kelas 6. Ketika kami kelas 6, Pak Azhar wafat. Jadi Pak Azhar wafat. Nah di sana kan badan tertingginya itu namanya Badan Wakaf. Yang memilih pimpinan itu namanya Badan Wakaf. Kemudian Badan Wakaf memilih 3 orang pimpinan baru, yakni Kiai Haji Abdullah Sukri, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, dan Kiai Haji Soiman Lukman Al-Hakim sebagai pimpinan baru. Jadi ada 2 zaman kepemimpinan. Itu mengapa kami menyebutnya angkatan alumni 2 zaman. Jadi gitu, Bung Rusdi. Siap. Itu kemudian apa sih sebenarnya tujuan dari penerbitan buku ini? Ya, tujuannya tadi sharing. Kita sharing inspirasi. Karena teman-teman angkat alumni 2 zaman itu sekarang nih umumnya sudah jadi pimpinan-pimpinan pesantren. Banyak di antara mereka yang sudah jadi Kiai Haji. Ada juga yang sudah jadi dekan. Ada yang sudah profesor doktor. Gitu loh. Sementara yang mereka alami itu ketika mereka masih jadi santri, atau mungkin yang baru-baru ini gitu loh. Maka menjadi menarik ceritanya, karena yang cerita itu sekarang ini udah jadi orang. Mereka adalah, kalau mungkin bahasa saya, mereka adalah raja-raja kecil pada habitatnya. Ada yang punya santri sampai mungkin ribuan. Ada yang santrinya baru ratusan. Tapi ada juga yang jadi dekan, di mana mahasiswanya juga ribuan. Ada yang jadi guru besar, gitu loh. Macam-macam. Jadi teman-teman alumni 2 zaman itu ya macam-macam. Tapi umumnya mereka bergelut di bidang pendidikan. Pendidikan agama maupun pendidikan yang umum. Tapi umum pun masih di kampus-kampus Islam, ya, di UIN. Ada di UIN Syarif Hidayatullah, ada di UIN di Palembang, ada di UIN Lampung, gitu loh. Jadi angkatan kami itu sudah 2 yang menjadi guru besar, profesor doktor, dan mereka menjadi narasumber pada buku ini. Siapa tuh? Gitu, Bung Rusdi. Siapa? 2 orang itu namanya Profesor Doktor Syarifuddin Basar. Itu judul ceritanya itu Jeweran Istimewa. Jadi kalau dibaca di buku ini cerita nomor
nomor 29 tuh ada jeweran istimewa. Dan konon berkat jewer, yang ngejewer mengapa istimewa? Karena yang menjewer itu Pak Azhar, Pak Kiai yang ngejewer. Ya konon kabarnya menurut cerita teman-teman, dia bisa jadi profesor karena dijewer oleh Pak Kiai. Gitu loh. Mengapa saya sebut jeweran istimewa gitu loh. Satu lagi ada namanya Profesor Dr. Rizan Rusli. Itu dia narasumber untuk cerita nomor 27. Profesor Dr. Rizan Rusli itu sekarang dekan fakultas apa namanya? Usuluddin. Usuluddin kah? Pokoknya di IAIN apa namanya? Palembang tuh. Bentar saya lupa. Oke. 95 Pak Rizan itu, dan dia adalah asesor. Asesor yang ditunjuk oleh Kementerian Dikti untuk memeriksa akreditasi kampus-kampus. 95 Rizan Rusli ini dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Patah Palembang. Usuluddin dan Pemikiran Islam. Kurang lebih gitu Pak Rizky. Oke Pak Ustadz, ini buku ini dicetak berapa eksemplar, kemudian disebar ke seluruh daerah di Indonesia atau bagaimana? Nggak banyak. Untuk pertama kita cetak 1000, dan memang target utamanya adalah teman-teman alumni sendiri. Karena mereka, seperti saya bilang tadi, mereka itu raja-raja kecil. Mereka kiai, mereka dosen, mereka pembimbing, mereka mursyid. Sehingga, dan kita sepakat waktu itu minimal beli 3 agar buku ini juga bisa mereka share ke orang-orang. Sehingga ya sudah, pembeli pertama adalah mereka. Dan kita juga di sini ada program, kita juga menyepakati buku ini juga kita berikan, kita hadiahi kepada guru-guru kita. Tapi ada 1-2 teman yang menyiapkan diri menjadi donatur. Saya beli sekian, gitu kan. Untuk apa? Untuk dihadiahi kepada guru-guru kita. Jadi hampir semua guru-guru senior yang pernah ngajar kita, itu kita kasih buku ini sebagai kenang-kenangan dan sebagai ucapan terima kasih, juga sebagai permintaan maaf. Kalau kami nakal dulu waktu jadi santri. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Dan ini ya sudah terjadi, sudah terlaksana, program ini sudah terlaksana. Jadi buku, kemudian ada kartu ucapan tering salam dan doa, dan kita serahkan pakai goodie bag ke mereka. Kalau ada di antara guru-guru kami itu yang sudah wafat, maka kami serahkan ke ahli warisnya, ke nyonyanya atau ke anaknya yang sekarang mungkin jadi guru di Gontor. Kita serahkan begitu. Ya. Terus kalau masyarakat itu udah. Oke, kalau masyarakat umum memang ini belum kita rilis untuk masyarakat umum. Ada sih 1-2 yang karena mungkin dari mulut ke mulut ya. Ini belum kita rilis belum kita publikasi secara luas. Kiai Haji Dr. Sofwan Manaf. Halo? Iya. Beliau ini pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah dan juga salah satu pengurus di Gontor-Gontor itu punya forum pesantren alumni. Jadi alumni Gontor yang bikin pesantren itu membuat forum sendiri dan ada WhatsApp-nya sendiri. Nah itu Kiai Sofwan itu salah satu yang menjadi motornya. Ini juga dipromosikan di sana gitu loh. Sehingga pesantren-pesantren itu kan ingin belajar dari kiai-kiai di angkatan kami yang juga mengelola pesantren gitu loh. Sehingga jatuh bangun jerih payahnya mereka ketika berjuang membangun pesantren, karena diceritakan di buku ini. Bagaimana wejangan dari Pak Kiai, dari sesepuh Gontor kepada mereka untuk menjaga keberlangsungan pesantrennya. Nah, tips-tips seperti ini mereka perlu tahu. Maka mereka merasa perlu untuk memiliki buku ini, meskipun mereka bukan seangkatan dengan kita. Tapi tetap masih di internal keluarga besar alumni Gontor, masih begitu itu, belum sampai ke umum. Belum sampai ke umum gitu.